From minus to zero and soaring higher. Jangan lupa bersyukur. Kamu nggak tak gaji, cuman kalau kamu butuh uang, tak gaji. Terus dikirim jam 4 pagi, dikirim ke Tanah Abang, Pasar Rebo, Kramat Jati. Terus selama 4 hari, saya cuma dibayar cuma 140.000. Saya punya utang nih, ditagih. Belum punya, kalau ada pasti dibalik, karena semua orang itu pasti mau ngebalikin utang. Saya itu lebih seneng kamu ngomong minta duit 10.000 daripada kamu ngambil duit saya 1.000. Pokoknya nggak punya duit, istilahnya saya nggak punya rokok, saya punya duit 50, tentu termasuk. Pokoknya setiap Jumat harus 50. Dari pengalaman hidupnya Mas Udin ini, dulu kan ke ini ya, ke luar negeri gitu. Ya, tahun 2002 apa ya? 2002 sampai tahun 2003. Saya kuli Jepang selama 3 tahun. Oh, 3 tahun dari Jepang ya. Karena waktu itu programnya saya ikuti kan tidak bisa diperpanjang. Karena istilahnya dulu kan gini, itu di waktu saya itu kan ada program IMF sama program Shikamashi. Yang namanya program Shikamashi itu sebenarnya aslinya itu program pemerintah. Yang seharusnya yang dikirim ke sana itu orang-orang yang dari Depnaker, pegawai Depnaker dikirim ke sana, kerja di sana, nanti dipulangkan ke sini lah. Cara kerja di sana, pola kerja di sana diterapkan di sini. Tapi karena di Indonesia otomatis kan titik keponakan, titik saudara, malah dari swasta yang diangkatin gitu loh. Akhirnya swasta semua Akhirnya swasta. Ya. Nah, setelah dari sana itu nggak ada penempatan untuk nggak ada. Nggak sesuai dengan ini ya? Ya karena kan kita dari swasta, bukan pegawai negeri. Pegawai negeri ya. Kalau harusnya sih pegawai negeri, cuman ya namanya orang Indonesia lah, sendiri. Istilahnya gini. Kenapa saya dulu waktu tahun pertama itu kan saya dipotong gaji 20%. Saya terima cuma 80%. Karena apa? Yang 20% itu sebenarnya sudah dibayarkan waktu saya masih di pendidikan, untuk uang makan, untuk tiket, untuk apapun itu. Setelah nih jenengan pulang dari Jepang, itu dari sana udah ada plan untuk usaha atau? Aku belum. Pulang mau mengalir aja gitu. Mengalir aja. Ya. Saya gini. Satu lulus tahun 98. Saya nganggur. Yang nganggur nggak ngapa-ngapain itu 2 tahun sampai tahun 2020. Tahun 99 Pak Ade saya itu dari DPR RI, dari fraksi PDI, dia di Komisi 7 Ketenagakerjaan. Jadi kan, saya kepingin luar negeri lah, ikut Pak Ade kan, ini kan orang, ya kan kuasa lah, tanda tangan pun jadi kan gitu. Akhirnya saya ikut dia 2 tahun di Jakarta, saya disalurkan sama Pak Ade, nemuin orang di Depnaker, oke lah berangkat lah, singkat cerita berangkat ke Jepang. Setelah Jepang 3 tahun, ya kalau bisa dikatakan mungkin kerjanya sih nggak, ya semua orang capek lah ya, kalau kerja capek lah, tapi lebih susahnya itu lebih apa namanya di cuacanya sebenarnya. Kalau kerja tuh enggak, karena ya tahu Jepang lah, teknologinya udah maju semua. Cuma di cuaca, karena di sana kan 4 musim. Terus gini, selama saya hidup, maksudnya selama saya apa namanya sebelum berangkat ke Jepang, saya cuma pernah kerja ya, benar-benar kerja dapat duit gitu. Itu cuma berapa hari ya? 4 hari atau 5 hari lah. Lah sisanya? Ya saya di Jakarta, karena saya kan di rumah Pak Ade, ngantor ke kantor, ke DPR, pulang lagi, paling nyuci mobil, apa ya. Saya cuma di situ aja. Cuman Pak Ade saya bilang, kamu nggak tak gaji, cuman kalau kamu butuh uang, tak kasih. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting ngalir aja daripada di rumah gitu. Saya tuh dulu pernah kerja waktu ada apa ya, survei itu loh, yang sekarang jadi ini apa namanya, busway itu. Saya survei itu ya dulu. Kumpulnya di UI, dipasok ke, terus dikirim jam 4 pagi, dikirim ke Tanah Abang, Pasar Rebo, Kramat Jati. Itu selama 4 hari. Itu pertama saya kerja itu digaji, pokoknya saya datang di halte Tanah Abang harus jam 4:30 pagi sampai jam 10 malam. Itu nanya orang-orang dari mana, naiknya apa, terus kalau dari sini naik apa, turunnya di mana, naik apa lagi sampai tujuan. Itu akhirnya jadi busway itulah survei yang saya dulu itu. Saya cuma dibayar cuma 140.000. 150.
Dari tahun jam 2000 setengah 2021 ya, berarti ya? 2001. Karena rilisnya kan Ya, itu. 2021. Itu pertama saya kerja di Jakarta itu. Sama Yono itu. Yono Yono ini Karmat. Karmat. Oh Sama iya. Yono. Dia masih kuliah di Priuk kalau nggak salah dulu. Sampai hari saya nggak kuat. Habis orang. Ya bayangin jam setengah 5 pagi di halte itu sampai jam 10 malam. Orang berangkat kerja sampai pulang kerja sama di situ. Asap kendaraan kan, sudah nggak kuat 4 hari. Saya kerja di situ. Aduh, capek ternyata ya cari duit itu. Gitu tuh. Awal mula jadi tenaga kerja ya? Ya, pokoknya saya pertama kerja dapat gaji itu di situ. Pertama saya. Gitu. Terus saya ke Jepang 3 tahun. Saya punya motivasi kayak gini. Cukuplah 3 tahun saya jadi kuli gitu. Cukup saya 3 tahun jadi kuli. Minimal saya harus pulang punya usaha. Minimal saya harus jadi bos untuk diri sendiri. Walaupun saya nggak punya karyawan, misalkan saya punya usaha apa, tapi kan kita jalan sendiri kan. Iya. Maksudnya usaha sendiri, dagang sendiri gitu kan. Tapi nggak disuruh sama orang. Itu saya sudah punya prinsip itu. Saya nggak mau jadi kuli lagi. Cukup 3 tahun saya jadi kuli. Saya pulang, terus dulu waktu pulang itu masih ada ini wartel itu loh. Wartel kan belum ada telepon dulu kan di kampung. Wartel saya punya wartel. Oh, pernah usaha wartel juga ya? Nah, aku punya berapa tiga kios itu tiga lemak apa 3 box itulah. Tapi di desa Karangmiri, Cibiuk sama di desa Karangmiri 2, Cibiuk 1, ada 3. Sistemnya sudah sama. Jadi yang nungguin kita kasih 50%, kita 50%. Itu berjalan cuman berapa tahun ya? 2 tahun atau 1,5 tahun lah. Setelah itu kan HP teknologi muncul, masuk. HP Ya, muncul, HP kan muncul. nggak laku. Nggak laku. Lah, tahun 2006 apa 7 lah. Saya punya wartel tuh, kakak saya buka usaha ini sapi. Ya, sapi. Saya jadi karyawannya dia ya. Karena kakak saya kan di Jakarta kan. Saya suruh ngelola. Ngelola. Nggak jadi misalnya. Ya bukan kolab sih, cuman nggak imbang aja keuntungannya. Karena istilahnya kalau antara pakan sama pengemukan yang jelas intinya gini, kalau kita pelihara peternakan itu kita harus nyiapin pakan dulu. Baru beli yang mau dipelihara. Jangan beli pelihara dulu, pakannya baru nyari, itu nggak bakalan jadi. Itu nggak bakalan jadi. Setelah selesai. Yang saya sudah tahu itu saya pernah ini, jadi mereka itu tanah kosong ditanamin rumput, baru setelah 6 bulan terlihat itu rumputnya bagus dan nggak ada apa namanya kendala, misalkan dari pupuk segala macam itu udah nyaman, baru udah didatengin lah hewannya. Itu baru harusnya kayak gitu. Harusnya kan. seperti itu. Dulu tuh kakak saya gini, itu kan untuk pengusaha kakak saya. Kakak saya tuh dulu waktu saya di Jepang, kakak saya tuh pelihara sapi, cuman sistemnya kan dipelihara sama orang. Gitu. Pernah itu jadi sebenarnya memang keuntungannya nggak seberapa sih. Lebih kecil. Iya, cuman kita kan nggak menanggung resiko apapun. Iya, pengalaman juga mereka lebih pengalaman karena udah terbiasa. Iya, dulu katanya sih, saya kan waktu di Jepang, katanya dulu kakak saya misalkan, jadi dia tidak nyuruh orang, tapi orang minta. Beli sapi dong, oke, beli sapi, tapi kamu yang milih. Kamu yang milih, kamu yang nentuin harganya, saya tinggal bayar. Kalau kemahalan toh kamu yang beli ini, kalau sapinya nanti galak juga kamu yang beli ini. Jadi mereka nggak ngomong apa-apa. Misalkan sapi sampai kandang, oh ini sapinya nggak mau makan lah, ya kan kamu yang milih. Kita lepas kan. Ini berjalan tuh sebenarnya, berjalan, untung walaupun sedikit. Cuman waktu itu kakak saya pergi ke Kaliurang, ada peternakan sapi sukses, ya ingin. Nggak tahu prosesnya. Pengalamannya hanya bagi hasil. Terjun sendiri ternyata banyak hal-hal yang tidak diketahuinya. Banyak hal yang di luar dugaan. Istilahnya pelihara sapi. Dan memang waktu itu cuman gini, usaha itu sebenarnya waktu itu memang kakak saya jadi dia tuh senang sapi. Susahnya di situ. Jadi jangan dicampur adukan dengan kesenangan dalam arti. Iya, maksudnya gini. Prinsip kakak saya kan dulu pokoknya sapi selama 6 bulan harus keluar, gitu kan. Tapi kalau prinsip saya, contohnya sapi ini beli 20 juta misalkan. Kok baru 1 bulan udah ada yang berani 3 juta, apa 23, ya udah lepas aja. Iya kan? Kok udah ada untungnya. Ada keuntungan. Harga sapi itu kan fluktuatif. Ya naik turun. Kalau pas jatah 6 bulan harus keluar, sapi impor masuk,
hancur harga Hancur, sapi. iya. Padahal kita harus keluar. Dan itu sering terjadi. Karena kakak saya bilang, janganlah, sayang ini sapi bagus nanti mahal. Seperti itu. Ya saya kan nggak punya hak apapun Iya. kan. Saya cuma karyawan, kan urus kakak saya. Seperti itu. Udah, nggak ketemu nih, nggak imbang lah istilahnya. Terus saya tahun 2009 saya beralih profesi. Saya punya satu modal mobil Futura. Sisa pulang dari Jepang itu cuma mobil satu. Berapa miliar tuh? Masalah miliar. Karena dulu waktu itu kan saya bikin rumah, terus Nonton di luar bilangnya kan jadi ya kan gini. anak muda sukses. Ya kan Miliaran. mungkin secara teori seperti itu. Gaji dulu waktu saya tuh 17 juta. Itu juga angka yang fantastis. Untuk di kampung iya, kan. di kampung. Iya, tapi kalau memang saya 17 juta itu tanpa lembur, kalau ada lembur sampai sekitar 22-an lah. Tapi itu tahun 2023 ya? Ya, 2022. 2022. Ya, berarti 2022 kan 23 tahun yang lalu. Emas itu masih sekitaran 500.000. Ya, mungkin. Nah, tapi kan kebutuhan di sana jangan salah, mahal. Saya tuh untuk makan aja, makan itu paling irit banget itu 5 juta 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan itu udah irit banget, itu udah masak sendiri tuh. Masih ada dong 15 juta. Ya teorinya kan, gitu kan, teorinya seperti itu. Makanya pulang bikin rumah. Kebetulan waktu saya masih di Jepang, bapak saya sering kontrol, adik saya kuliah, gitu kan, saya kuliahin adik saya. Pulang lah selesai. Oh kuliah, adik Ya, kuliah. kuliah. Waktu saya berangkat kan adik saya masuk UGM kuliah. Itu ya HP, motor untuk biaya segala tak tanggung saya semua. Amin. Pulang, habis tuh tinggal mobil tuh. Mobil Futura kalau nggak salah. Itu setelah warnet. Nah, warnet. Wartel ya? Wartel. Wartel, ya. Terus usaha sapi. Sapi kan punya kakak saya, saya jadi karyawan. Iya. Sisa lah dari 3 tahun kerja itu tinggal Futura itu. Futura. Ya. Oh berarti usaha baru ini minus ya? Ya minus lah. Oh minus. Berarti tanpa Futura itu saya jual dulu waktu berapa ya? Saya jual itu 40 juta apa ya kalau nggak salah. 40 juta kalau tak jual 40. Oh, tuh Futura juga dijual? Jual buat bikin kandang ayam. Oh, bikin kandang ayam. Nah, saya tuh pertama hutang itu di Ulam Wangon itu 60 juta. Itu saya pertama hutang tuh langsung 60 juta. Bikin kandang ayam itu habis sekitar hampir 100 jutaan sih. Belum isi ya? Belum isi. Kalau isi kan kalau itu kan kemitraan, Bos. Oh, kemitraan. Ya. Ayam jadi terus kakak saya ngikut. Nah, tapi ya itulah mungkin ya apa ya, memang sesuatu tuh harus apapun yang kita mau melangkah itu memang benar-benar harus teliti, harus apa ya, lebih apa ya, lebih didalami, lebih yang intinya lebih teliti lah. Karena gini, Bos, maksudnya gini. Saya bikin kandang ayam. Saya beli kandang bekas di daerah Tambak. Selesai nih jadi nih. Terus saya ngomong sama kakak saya kan, ini Mas bikin kandang ayam gini kan. Untung di segini gitu kan. Kakak saya tertarik. Terus untuk mempersingkat bikin kandang ayam, saya bikin kandang ayam kan borongan. Iya. Sama orang Purworejo. Terima jadi. Materialnya kan pakai pink, pakai bambu petung. Saya cross check ke Purworejo ke sana. Itu pakai bambu petung itu bisa tahan sampai 5 tahun. Bangunannya. Oh gitu. Iya. Akhirnya tertarik, ini murah nih termasuknya kan. Kondisi di sana. Di sana. Tapi kondisi panas di sini apa ya? Itu bukan masalah panasnya, Bos. Setelah saya nggak ngelihat, saya nggak ngeh, saya nggak mikir, saya nggak kepikiran sampai ke situ. Saya bikin 5 tahun, kandang masih utuh. Setelah tak praktekkan di sini, saya tuh lupa kalau Purworejo itu kan tanahnya pasir. Iya. Nggak ada rayap. Nah makanya konturnya. Itu yang saya salah tuh di situ. Tanahnya pasir. Itu, iya. Jadi rayap roboh lah. Nah, itu yang fatal itu. Fatal banget. Bener, itu rugi. Itu investasi kakak saya itu berapa ya? Hampir 600 juta. Berjalan sampai kakak saya itu pelihara sampai tahun 2014. Cuman saya lepas dari itu tahun 2012 saya udah lepas karena itu dipegang sama emak saya. Punyanya selesai lah. Rugi ya, makanya mungkin setelah itu kakak saya juga sama aku nggak begitu lah, dulu juga gagal gitu. Maksudnya oke lah, saya mengakui itu saya salah. Nggak mau spot lah ya untuk usaha berikutnya ya. Berikutnya dia begitu ini. Karena kecewa
surveinya nggak sesuai Ya, dengan nggak apa ya sesuai. pekerjaan apa usaha yang disurvei diterapkan di kontur Sininya nggak sininya jadi. nggak jadi. Karena kesalahan itu sebenarnya kontur tanahnya. Tapi setelah itu saya tahun 2014 ya, ya 14 2013. 2013 masih punya andang ayam. Satu gini. Satu dengar istilahnya ada orang pelihara lele kalau dikasih makan bangkai ayam tuh bagus. Bagus. Nah, itu saya kan punya teman banyak nih. Yeah. Di sekitar Purwojati kan banyak teman-teman yang punya kandang ayam. Saya tuh punya ada kolam, punya tetangga. Waktu saya ingat banget, tak beliin benih ukuran ibu jari kaki itu 130 kilo. Tak beliin. Bes. Tak pelihara selama 70 hari. Itu full ya, 2 bulan lebih ya. Itu full tak kasih bangkai ayam. Kalau ayam saya lagi nggak ada yang mati, saya cari di tempat teman-teman. Yeah. 70 hari persis tak bongkar. Itu keluar 330. Ada itu 22 kintal kan. Ternyata bener ya. Lele itu dikasih makan ini ternyata bagus gitu kan. Pertumbuhannya pesat. Makanya kan murah, kan gratis gitu. Oh, bagus nih. Pakannya berarti pakan sisa lah ya. Bukan sisa lagi, itu bukan limbah itu lah. sampah itu limbah. Oh, bagus lah. Pada tahun 2014 itu saya punya teman namanya Mas Budi. Mas Budi itu punya perjanjian sama Topan lah. Ya akhirnya berjalan. Mas Budi belum tahu, saya juga belum tahu. Collab karena limbah kita kebutuhannya kecil, yang dari pabrik banyak, harus kita ambil, harus dibuang, butuh transport, butuh akomodasi, butuh modal untuk nyewa alat berat, untuk apapun itu. Berarti jenengan terjun ke limbah ini bareng sama ya, pertamanya ya bareng. Tahun Mas Budi terjun kalau nggak salah dari awal tahun 2014. Saya tuh terjun duluan dia. Ya, dia terjun duluan. Terus saya gamblok gini, Mas Budi, saya ikut dong karena saya tahu dia tuh kewalahan. Limbahnya terlalu banyak, kebutuhannya nggak banyak. Iya. Saya ngomong sama Jadi Mas over Budi, lah ya. overload. Saya ngomong sama Mas Budi, aku ikutlah. Maksudnya kamu ikut gimana? Ya ikutlah, ikut jenengan. Nanti transportnya kita tanggung bagi 2, terus limbahnya kita bagi 2. Tapi secara manajemen kita beda. Gitu. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa kamu ikut. Tapi daripada nanti kita ada salah paham di belakang, saya ngomong dulu ya. Pokoknya ini, kamu sekarang ikut boleh. Tapi nanti kalau saya udah bisa ngelola ini, kamu keluar. Jangan ikut lagi. Kamu boleh sendiri. Ikut, iya kamu boleh ikut selama saya belum bisa mengatasi ini, gitu loh. Maksud nggak? Iya maksud. Jadi selama dia belum punya buangan, selama dia belum punya lebon lah istilahnya, kamu ikut nggak apa-apa. Tapi nanti kalau saya udah punya, so barangnya istilahnya buat saya udah cukup, kamu keluar ya. Oh ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kan daripada nanti saya ngomong seperti ini setelah berjalan kan nanti malah kita jadi sakit masalah hati, kan, sakit hati. Oke, ya udah nggak apa-apa Mas. Jalan nih, bulan Juni 2014 kalau nggak salah. Berjalan. Kalau karena Mas Budi itu kan dia kan pegawai Puskesmas, dia nggak terjun langsung di lapangan, dia nggak tahu kan seluk beluknya seperti apa karena secara dapur kan kita lain, dia punya pengolahan sendiri, saya punya pengolahan sendiri. Berjalan, Mas Budi nggak kuat nih, malah diserahin. Iya, tanggal 31 Desember tahun 2014 malam Jumat kalau nggak salah, hari Jumat sore jam 3. Itu datangin saya. Din, pokoknya mulai tanggal 1 Januari besok, aku mundur. Maksudnya Mas? Ya saya mundur. Saya udah nggak mau ngolah lagi. Kamu mau ikut mundur ya, ayo. Kalau mau diterusin sama kamu ya monggo. Tapi semua akomodasi, semua itu kamu yang nanggung. Saya menyerah. Dan barang-barang limbah itu kamu ambil semua. Full. Ya, saya mundur. Bener nih Mas? Bener. Salaman. Bener ya, mulai tanggal 1 Januari 2015 jenengan nggak ada hak untuk ini. Ya. Nah, jadi kontraknya beralih ke jenengan. Beralih secara saya sama Bu Tito, secara perusahaan belum. Perusahaan belum. Tapi kan
Mereka nggak peduli, yang penting ada yang ngambil kan. Iya. Kita ambil, kebetulan malam Sabtu saya putuskan hari Jumat sore nih. Malam Sabtunya saya datang teman orang Semarang nyariin limbah. Masya Allah. Iya, nyariin limbah. Ya. Cuman gini, Mas, besok limbahnya kalau hari Sabtu banyak, kirim aja ke Semarang. Tapi kalau saya nggak ada, kalau saya kekurangan ya, kalau saya nggak kekurangan ya, monggo jenengan selesaikan sendiri di sini. Oh ya Mas. Nah kebetulan malam Sabtunya telepon, Mas, besok kirim aja nggak apa-apa. Nah itulah jalan awalnya itu. Kirim ke sana, ya minimal kan kita impas lah. Kita belum untung, kita impas untuk biaya operasional. Tapi jalannya waktu ya sampai sekarang lah seperti ini. Oh Semarang masih dikirim? Sekarang malah kalau saya malah tahun 2019 saya ngambil dari Semarang ke sini. Saya kekurangan barang malah. Jadi gini, sebenarnya kalau pemain kayak aku tuh orang-orang itu aja kok. Saya kan punya channel di Bogor, punya channel di Cirebon, punya channel di Solotigo, di Semarang, di Rembang. Itu orang-orang itu muter-muter aja. Pokoknya kalau wilayah Jawa Tengah, Tegal pasti tahu saya. Walaupun saya belum pernah ketemu. Iya. Bogor, saya ada. Di Cirebon ada, saya tahu orangnya. Cuman ya karena apa? Pabrik seperti itu kan nggak banyak. Iya. Cuma segelintir toh kan, nggak banyak. Di Jawa Tengah tuh cuma ada di Purwokerto, di Tegal, di Solotigo. Jadi ketok, nggak banyak. Jadi gampang untuk ngelacaknya tuh gampang. Siapa yang bermain di sana? Gitu. Berarti sekarang mah udah nggak untuk membuang si limbah ini udah nggak bingung ya? Ya, untuk sekarang. Untuk tapi sekarang. dulu tahun 2017 itu yang paling parah itu. Luar biasa. Tahun 2017 itu setiap hari Selasa sama hari Jumat itu saya pasti sewa alat berat untuk ngubur. Karena dibuang di TPA nggak boleh. Dan pihak perusahaan nggak mau tahu. Harus. Semalam itu bisa 6 jam, 6 truk. Satu malam. Harus selesai. Harus habis. Pokoknya dari sore sampai pagi jam 6 harus clear. Di titik itu jenengan tetap surprise untuk jalanin bisnis ini. Apa itu kiatnya? Saya punya keyakinan kayak gini. Karena saya punya pengalaman dulu waktu pertama pelihara lele itu. Kan apa namanya? Pasti bagus untuk lele. Cuman gini, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Cuman aku belum tahu caranya. Dan aku belum tahu siapa yang butuh nih. Itu yang membuat saya termotivasi. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Cuman saya belum tahu caranya, ngolahnya seperti apa, yang butuh siapa. Katanya nih, yang saya dengar, jenengan udah bikin pelet juga kan? Saat ini? Itu eksperimen. Baru eksperimen. Itu kan bahannya bukan dari itu bahannya kita dari darah. Oh darah. Karena sekarang aku tuh punya kontrak 2 sama Pokpan Hatchery yang penetasan sama Pokpan RPA. Pemotongan ayam. Nah, itu darahnya saya kontrak setahun. Saya kontrak setahun ya spekulasi aja. Oh darah ini tak bikin ini kayaknya jadi. Karena padahal gini. Darah itu sebenarnya rencana itu mau dibikin tepung darah. Tepung darah tuh mahal bos. Tepung darah tuh kalau bagus itu bisa sampai harga di atas 10.000 sampai 14.000 per kilo. Luar biasa. Tapi di Indonesia belum ada yang bikin tepung darah. Tepung darah itu buat apa? Ya buat pakan, buat pelet bisa, buat pakan ikan. Karena gini, saya tuh punya namanya Mas Christian orang Surabaya. Dia tuh pelihara apa ya? Unangi itu belut. Itu kan bikinnya pakai tepung darah. Dibikin adonan kayak adonan roti itu loh. Ya di YouTube kan ada tuh, yang di small gitu makanya. Itu kan pakai tepung darah. Itu tepung darah itu dia impor tuh dari Brazil sama dari Australia. Makanya begitu dia tahu aku bikin tepung darah, aku disupport. Aku bikin secara fisik udah ketemu, secara fisik udah bisa, kering sudah bisa, lembutnya udah bisa. Cuman salahnya itu di baunya. Menyengat. Karena gini, darah itu protein tinggi, high protein, gampang sekali membusuk. Oh gitu. Dan pemanasan? Bukan. Jadi penanganannya itu harusnya dari pabrik itu sudah harus didinginkan dulu biar bakteri itu nggak berkembang gitu loh. Salahnya di situ. Jadi saya menjalani itu kan setelah kita jalani. Iya bau ya. Ya karena udah membusuk. Udah pada bakteri masuk. Iya, walaupun itu baru keluar
apa namanya ya, SPO-nya tuh kayak di Jepang, di Australia, di Brazil itu memang bener-bener harus steril, tangan itu juga harus pakai apa namanya Kaos tangan. formalin gitu, Oh sarung gitu. tangan gitu, bener jangan ada bakteri. Karena tuh cepat sekali berkembang. Lah di sini kan di Indonesia awur-awuran gitu loh. Makanya udah nggak jadi. Itu saya lumayan banyak itu. Saya bikin open, saya beli mesin pelet, bikin itu spekulasi aja. Tapi sampai sekarang belum ketemu. Jadi ujung-ujungnya mungkin nanti kita bikin cara itu mungkin bukan bikin pakan ikan, mungkin ke pupuk kalinya. Oh, ke pupuk Organik itu bagus. organik. Tapi alhamdulillah cuman saya kontraknya cuma 1 tahun. Saya nggak berani lama-lama dulu karena apa? Karena kalau lama-lama, hancur saya. Setahun aja Pak. Kalau setahun saya bisa nanganin ini, udah tak ambil semua. Belum 1 tahun, RPA di Solo Tigo telepon saya, Pak ini darah di Solo Tigo diambil. Wah saya juga di kepalaan di sini kok, nggak bisa nanganin itu. Kenapa di Indonesia belum ada pengolahan darah? Nggak ada bos, nggak ada. Nggak ada. Itu penyakit apa kendala di RPA itu tetap darah. Itu yang menjadi momok gitu. Karena darah itu ternyata susah. Saya ngomong susah karena saya ngalami. Gitu. Iya. Ratusan juta saya habis itu. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa pengalaman. Itu untuk sementara kalau tabung darah itu belum tak lanjutkan. Tapi tetap misalkan saya kepingin, Pak saya ngambil 2 tong atau berapa buat uji coba. Tapi jangan kontrak. Kalau kontrak saya berani. Kalau kontrak harus nih berapapun harus diambil. Kalau boleh saya ngambil berapa, tak coba buat apa nanti gampang kalau udah jadi tak ambil semua nggak apa-apa. Jadi saya nggak terikat sama popan yang untuk ngambil darah itu. Tapi kalau yang hatcher itu saya kontrak. Jadi seperti itu. Kalau masalah kembali ke pelet lagi ya, karena sekarang udah ketemu teman-teman yang dari wilayah-wilayah lain kan enak. Di Bogor, beberapa pun masuk di di daerah apa sih? Berarti di Seeng secara tidak langsung persamaan bisnis itu tidak ada persaingan sebenarnya malah malah membutuhkan malah ya. Jadi kalau ada kelebihan dari bisnis ini malah kita bisa masuk ke teman yang usahanya sama malah betul. Masalahnya apa? Kita mau kenapa? Limbah itu kan kita tidak bisa tampung, Bos. Hari itu harus selesai. Hari itu harus habis. Makanya hasil dari itu kan bau. Iya, itu makanya. Komplainan warga. Iya, itu masalahnya. Makanya kalau saya sama orang Solo Tigo, sama orang Bogor itu kalau, Mas, ini gimana situasinya? Kurang nih, udah tak kirim. Nah, pengirimannya ke sana itu udah dimasak? Enggak, kita pakai mentah. Mentah ke sana? Mentah. Oh, mentah ya. Tapi di jalan nggak ada resiko? Itu nggak bau, Bos, kalau baru mah. Asal nggak lewat sehari aja. Oh, harus buru-buru ya? Langsung harus itu. Ya. Tapi kalau sampai sehari udah, jangan tanya lah. Itu seperti itu. Tapi kalau di sini beludak, di Solo Tigo beludak, udah sama-sama pusing. Gitu aja. Oh gitu ya? Iya. Hmm. Sama-sama pusing. Dan sampai sekarang saya masih berhubungan. Ya, pokoknya kalau misalkan cari limbah di wilayah Jawa Tengah, insya Allah ya pasti cari tahu. Saya tuh sering orang tahu saya, cuma saya belum pernah ketemu. Dari Sragen, dari Demak, dari Tulungagung. Kalau boleh tahu nih, awal punya kontak mereka itu dari mana itu? Saya juga nggak tahu. Mereka yang kontak saya. Oh gitu. Iya. Karena pasti mereka kalau misalkan butuh limbah pasti tahu ini PT ini yang megang siapa. Oh, mereka mungkin ngerunut dari itu ya. Ini siapa yang punya kontrak pembuangan limbah, akhirnya diarahkan ke jenengan. Ya, seperti itu. Bukan saya yang nyari, mereka yang nyari. Iya. Pabrik juga nggak mungkin ngoper ke mereka karena jauh, kayak gitu kan. Bukan karena udah ikatan kontrak. Iya, karena pabrik juga kan resiko juga, Bos. Iya, resiko. Maksudnya gini, karena pabrik juga tidak mau memberikan sembarangan ke orang. Kenapa? Belum tentu bisa menangani. Iya, benar. Iya kan? Karena barang bau, kecuali nggak bau, ditimbun dulu. Kayak itu nggak bisa, Bos. Nggak bisa. Harus clear. Harus hari itu juga hari selesai. Itu juga harus habis. Mau berapapun itu harus clear. Seperti itu, resikonya di situ. Makanya kadang-kadang yang bikin itu saya lagi butuh banyak, barangnya sedikit, itu resiko. Tapi kalau lagi butuh sedikit, barangnya banyak. Kayak kemarin saya butuh cuma setruk, ada barang 2 truk. Yang setruk tak kirim ke Bogor. Ada solusi lah ya. Ada solusi. Sekarang udah ada solusi. Pernah nggak suatu saat dengan butuhnya 1 truk, ternyata ada 3 truk. Nah,
temen yang usahanya sama tidak membutuhkan, itu solusinya seperti apa? Ya pusing bareng-bareng, kita timbun. Timbun. Sewa alat berat. Sewa alat berat. Iya, pasti itu. Resikonya di situ, Bos. Bener. Sering itu. Sering. Ya setahun sekali lah. Setahun sekali. Pasti terjadi seperti itu. Tapi sekarang sih udah. Kalau dimasak langsung dibuat itu nggak cukup waktunya, betul gimana? Apanya? Misalkan itu kan 3 truk nih. Dan jenengan butuhnya 1 truk kebutuhannya. Nah, yang 2 truk ini dimasak untuk diolah. Ya kan besok ada lagi. Oh, terus ya? Iya. Setiap hari ada sih ya? Iyalah. Ya buat apa? Akhirnya penyakit ya? Besok ada lagi. Iya, numpuk-numpuk di sini buat apa? Resikonya seperti itu. Itu berapa hari sekali sih? Itu produksinya 5 hari. Per 5 hari ya? Iya. Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. 5 hari. Ada nggak sih solusi untuk bikin kemitraan dengan para petani gitu? Ya, saya kemitraan. Kemitraan juga? Iya. Buat limbah itu tetap biar keluarnya lebih banyak. Gitu. Jadi gini, usaha saya tuh gini, ada plus minusnya. Plusnya, keuntungannya, kita nggak perlu nyari barang. Iya. Ya kan udah pasti ada nih, walaupun sedikit. Malah ini kebalikannya ya, Iya. kelebihan barang yang pusing. Belum tentu juga. Oh gitu? Jadi gini, yang jelas kita nggak perlu nyari barang, barang itu sudah pasti ada. Ada. Cuman kelemahannya, kita butuh banyak, adanya sedikit kadang-kadang. Ada sedikit. Itu, kita kan nggak, kecuali kita bikin bakso nih, oh besok ada wayang di sana nih. Iya, bahan bakunya Iya, jelas. bahan bakunya di daging, tepung, tambah lagi, tambah itu bisa. Oh besok kayaknya udah nggak ada apa-apa nih, udahlah bikin sedikit aja, itu kan bisa. Bisa. Kalau saya kan butuhnya sedikit, datanya banyak, itu resiko. Butuhnya banyak, datanya sedikit, itu resiko juga. Iya. Tapi kan saya udah gini, semua kemitraan yang mau ikut sama saya, udah tak briefing dari awal gini. Contoh gini Mas, misalkan jenengan kebutuhannya misalkan 20 ember nih sehari. Iya. Kalau ternyata saya antar cuma 15 ember, jangan nggak usah tanya kenapa. Berarti barang lagi nggak ada. Gitu loh. Tapi barang fluktuatif ya? Fluktuatif. Harga? Harga sama. Harga tetap sama. Ada dan nggak ada, banyak dan sedikit Ya, tetap sama. segitu. Segitu. Jadi gini. Jadi kalau misalkan barang lagi sedikit, tak bagi semua. Semua, yang penting semua kelaparan rata. semua, Iya. yang penting dapat. Berarti tapi baginya sesuai porsi dong. Iya, misalkan Yang biasa 10 jadi 5. 5 2, Iya. 2 1 seperti Iya. itu. Biar tetap si Iya. petani yang kemitraan itu. Iya. Kan tapi kadang-kadang ada juga kemitraan yang ngeyel kan, dulu ada. Wah, enggak Mas, pokoknya saya harus 50 pokoknya. Harus 50. Kalau udah jelas gitu. Udah Mas, saya pasti bisa 50 pasti habis. Oke, siap. Kasih 50, bang. Lah begitu panen, kan berkurang nih. Mas 30, enggak mau tahu, jenengan ngasih mintanya 50 kok. Ya kan jenengan bilang dari pertama, katanya sanggup 50 terus. Jenengan maksa saya harus 50 tiap hari. Oke, tak penuhi. Dan sekarang gimana? Ya kayaknya nggak ada. Ya itu resikonya jenengan. Saya nggak mau tahu. Makanya nggak usah ngeyel. Karena apa? Saya juga misalkan barangnya lagi banyak, saya nggak pernah memaksakan jenengan. Contohnya gini. Butuhnya 50 nih. Padahal misalkan orang itu dikasih 100 pun saya ada barang. Cuman saya nggak pernah memaksakan. Iya. Udah 50, udah 50. Mending saya buang. Iya. Saya juga nggak pernah maksa jenengan suruh ngambil sebanyak-banyaknya kalau barang saya nggak ada. Cuman jenengan juga jangan maksa saya untuk memenuhi kebutuhan jenengan kalau barang lagi nggak ada. Seperti itu loh. Jadi kan akhirnya mereka baru mengerti, oh ya sudah sekarang udah enak semua gitu loh. Tapi kan pertama dulu petani saya tuh ada sekitar hampir 35 orang, sekarang sih paling sekitar 15-an lah. Kan ada seleksi alam. Mana nih yang susah, mana nih yang rese gitu. Berarti berarti berapa? 35-an orang. 35 sekarang? Paling 15-an. Surprise untuk bangkit dari keterpurukan, dari titik minus menuju nol, dan sekarang melejit ya kan. Alhamdulillah sudah mempunyai aset yang banyak, karyawan yang banyak, utang banyak. Utang mah biasa lah namanya. Pengusaha itu tanpa utang katanya kurang. Iya. Betul. Nah, untuk memicu. Saya kepengin buat saya pribadi dan penonton-penonton semuanya biar ada pengalaman lah, nggak usah mereka harus jatuh dulu untuk menjadi pengusaha yang sukses. Itu kan kita bisa belajar dari jenengan. Kalau saya tuh gini, simpel sih sebenarnya. Ya jujur nih ya, saya jadi cerita tuh. Gimana ya? Apa buat kita semuanya kan
sedekah ilmu itu Iya, lebih bermanfaat Iya. daripada sedekah harta menurut saya ya. Iya. pribadi. Karena kita dikasih harta sebanyak apapun untuk bangkit, tapi diri kita masih merasa minus, mengharap yang lalu-lalu. Pak, saya udah pernah merasakan hal yang seperti finansial yang berlebih, tapi dia nggak akan bisa bangkit. Melupakan yang masa lalu itu seperti apa harusnya, dan melangkah dari mana awal kita harus melangkah gitu. Kalau saya gini, dulu jujur, saya itu bisa dikatakan orang yang secara agama itu brengsek lah. Jujur aja, ini ngomong belak-belakan aja lah ya. Tapi tahun 2017, mulai tahun 2017 itu saya perbaiki itu namanya sholat. Perbaiki. Sebisa mungkin tak perbaiki. Aku nggak sholat sunnah, sholat apa? Yang penting wajib dulu deh. Aku nggak pernah puasa Senin. Misalnya aku nggak pernah puasa Senin, nggak pernah. Yang penting kalau masalahnya, kalau di prinsip saya tuh gini, kalau namanya sunnah itu kan ya oke lah, memang tidak dilaksanakan juga nggak dosa, dilaksanakan dosa. Cuman kan ya ngapain saya puasa Senin Kemis, saya sodako kalau saya nggak sholat. Iya kan, istilahnya kita punya pelek racing, punya knalpot racing, motornya nggak ada. Tempelin di mana? Iya kan, gitu loh. Saya perbaiki sholat dulu. Itu saya dulu. Saya tahun 2017 lah, saya udah mulai lebih deket lah, bukan lebih deket sih, maksudnya lebih sholat nggak tak tinggalkan. Dari tahun 2017 tuh saya udah mulai menata gitu kan. Itu berarti setelah titik minus. Iya, minus. Itu tahun 2017 saya utang berapa ya? 1,3 miliar ya. Di posisi tahun 2017. 17. Ya karena waktu itu limbah masih banyak, kebutuhan saya sedikit. Itu biaya operasional kan meledak, Bos. Sana juga lagi Semarang itu juga lagi banyak. Gitu loh. Dipindah di sini di demo, pindah di demo gitu kan udah kacau lah. Minus itu saya mendekatkan sama yang di atas. Yang pertama kita perbaiki sholat. Iya, itu. Terus kedua, kalau misalnya gini, yang penting usaha kita itu jangan curang sama orang, jangan bohong sama orang, jangan ngadalin orang. Itu prinsip saya. Lebih baik saya yang kecorok istilahnya daripada saya nyorok. Itu udah tak terapkan juga sama anak buah saya. Contoh misalkan, ada petani nih rekap 1 bulan. Kalau saya kan pasti betul, karena apa? Setiap hari itu kita rekap kan. Setiap sore pasti langsung laporan. Tapi kalau petani kan kadang ada yang sempat nulis, ada yang nggak sempat nulis gitu kan. Di ujung mereka ngeyel, ya sudah. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya seperti itu. Sementara ini nggak tersistem atau gimana? Maksudnya? Nggak pakai seperti program gitu? Ya kalau saya ada, cuman kan nih saya nyatet, petani juga nyatet, kan gitu. Biar nanti kalau pas bayar diklopkan. Nggak ada tanda terima gitu? Nggak ada lah, nggak ada. Dikirim juga kadang-kadang orangnya nggak ada kok. Cuman itu tak kirim sekian nih. Cuman kadang-kadang terus ada yang ini, misalkan dikirim 15 nih ke kolam dia nggak ada. Ya mungkin ada karyawannya dia udah nggak dikasihkan makan dulu dua ember atau berapa, tahu-taunya 13 gitu kan. Yang dicek cuma 13. Ya, itu sering seperti itu. Tapi ya sudahlah. Kalau pakai digital aja gimana? Ribet lah. Maksudnya gini, jejak digital kan enak tuh dilihat. Kan pas pengiriman itu kan sekarang ada aplikasi, ya. Ada tanggalnya, ada lokasinya. Cuman kalau sekarang sih udah nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Dulu seperti itu. Maksudnya kan karena sering tak tes juga. Sering tak tes nih. Misalkan dia mintanya 15, tak kasih 16 nih. Dia diem kan? Tapi begitu dia minta 15, tak kasih 14, dia protes. Sering itu tes buat kita. Tapi sudah lebih lama-lama begitu sering kemarin tak kasih 16, diem aja gitu kan. Dia ngerasa, oh iya. Akhirnya dia malu sendiri, akhirnya perbaiki. Berarti sok terapi. Iya, sok terapi. Iya. Ada juga seperti itu ya. Ya daripada kita yel-yelan kan. Apa udah sepakat nih sama Mbak? Udah, coba kamu kasih lebih 1. Dia jujur nggak? Kasih. Diem aja bos. Udah, nggak apa-apa. Coba besok kurangi 1, jujur nggak? Iya nih ribut kurang 1 ya. Ini kan perumahan nafsu. Enggak, cuman lihat pantau aja sama anak-anak. Seperti itu. Itu nanti kan mereka juga akhirnya
eh, memperbaiki diri, malah sekarang mereka nggak nyatet. Udah percaya. Iya, udah percaya. Berapa sekian gitu. Tapi misalkan dia petani tanya, berapa? Oh sekian. Datanya ada, tanggal sekian ini, yang ngirim ini, namanya ini gitu ada. Misalkan dia protes gitu kan. Tapi sekarang udah enggak sih. Karena yaitu seleksi alam. Orang-orang yang benar-benar mereka jujur juga, mereka mau kerjasama juga itu udah asik lah. Iya, saling membutuhkan, udah asik gitu loh. Jadi, kalau ada rasa membutuhkan kan saling menghargai lah. Betul itu. Menjaga. Iya betul. Biar tetap lancar jalan. Seperti itu. Ya seleksi alam cuma berapa orang, tinggal 15 orang kalau nggak salah kan. Dulu mah banyak, 35 lebih. Ya seleksi alam gitu ada bayarnya, sampai sekarang nggak bayar, ya sudah lah. Saya prinsipnya begini, udahlah. Toh saya juga masih bisa jalan kok. Kecuali gara-gara uang aku katlep di sana, saya nggak jalan, oke tak kerja. Tapi kalau udah, ya sudah. Berarti prinsipnya dengan kalau misalkan saya masih jalan, ada orang berutang nih yang dengan dibiarkan. Ya tergantung juga sih. Kalau misalkan nominalnya kok nggak banyak-banyak, ya sudah lah. Sedikit. Ya udah tak biarin aja, sudah selesai. Biarkan aja. Ya mau gimana? Masalahnya gini, saya tuh melihat diri saya sendiri gitu loh. Saya punya utang nih, ditagih. Belum punya, kalau ada pasti dibalik, karena semua orang itu pasti mau ngebalikin utang. Prinsip saya tapi lo ya, kalau ada, saya juga seperti itu. Jadi ya kalau lihat udahlah, kalau memang ya lelenya memang udah mati, udah sekarang udah, ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Yang penting, cuman kadang-kadang yang bikin saya males itu setelah mereka seperti itu, saya jadi jauh. Memang pelanggan yang sekarang ini pelanggan yang sudah teruji lah ya. Ya karena mereka ikut saya udah hampir 10 tahunan. 10 tahunan. Ya, udah terjaga. Udah saling percaya gitu loh. Ya seleksi alam itu, kalau memang ada yang curang, udah kelihatan kok orang-orang. Kalau memang biasanya tuh kalau udah tenang aja tak bayar, udah kalau pertama udah ngomong gitu, udah ini pasti orang nggak beres. Iya, itu. Iya, saya pernah. Iya, pernah itu. Orang sini malah udah kan dia minta 4, tak kasih cuma 2 kan, karena barang nggak ada kan. Iya, marah suruh bayar apa? Oke lah, tak kasih peng panen nggak dibayar, inilah itu alah. Udahlah. Sampai sekarang orang itu lihat saya malu sendiri dia. Nggak pas sama omongan itu. Itu kalau saya seperti itu. Yang penting kita usaha itu seperti itu. Yang pertama melibatkan yang di atas, itu sudah pasti. Yang kedua jujur, jangan nyurangin orang, jangan ngandalin orang. Karena prinsipnya gini, yang kita jalan bener lurus saja kadang-kadang jatuh kok. Apalagi kita jalannya niat ke atas. Itu sudah pasti, Terus saya juga sering menekankan sama Nana juga seperti itu. Yang penting kamu jujur lah, jujur aja. Ngomongnya seperti apa ya sudah, nggak apa-apa. Sama Nana saya seperti itu. Pokoknya kalau saya ngomong sama Nana saya gini, misalkan nih contoh, kan ada yang bayar cash juga kan kadang-kadang. Misalkan beli 10, bayar cash 150.000 misalkan. Saya itu lebih seneng kamu ngomong minta duit 10.000 daripada kamu ngambil duit saya 1.000. Istilahnya gitu loh. Misalkan gini, bos ini tak kirim segini, ada bayaran sekian, tapi tak buat beli es tadi 10.000. Nggak apa-apa. Daripada ngambil 1.000. Iya itu. Nominalnya lebih gede. Iya itu saya nggak mau. Iya itu saya nggak mau. Bener. Itu haram ya. Ya terlepas dari haram itu saya nggak suka lah. Ini saya nggak suka. Saya nggak suka. Pokoknya lebih baik. Yang penting kamu ngomong aja nggak apa-apa. Karena saya berpikir, toh saya masih ada sisanya ini, gitu loh. Bukan nggak habis nih, misalkan 50.000 habis nih buat beli 50.000, ya itu lain cerita. Gitu. Kalau cuma buat beli es, buat beli ngomong nggak apa-apa. Yang penting kamu ngomong, kamu laporan. Seperti itu gitu loh. Jadi nggak harus saklek banget, enggak gitu. Karena saya pernah di posisi mereka gitu loh. Misalkan haus nih, nggak punya duit, ada duitnya si bos nih kan, ya nggak apa-apa, pakai aja ya. Itu kalau saya seperti itu karena itu kan aset, ATM berjalan, itu benar, ATM berjalan itu benar. Karena saya tanpa mereka nggak bakalan seperti ini. Ada masalah pembayaran, karena gini, bisa dikatakan saya tuh open management sih memang. Jadi gini, saya pendapatan sebulan berapa tuh mereka tahu. Mereka tahu ya.
Iya kan tinggal dijumlah berapa nih? Karena mereka tahu ininya ya. Iya, tahu jumlahnya berapa Harga masanya. per Iya, itemnya udah itunya tahu, berapa, iya. jumlahnya dimasak berapa. Pemasarannya dia Iya, tahu, tahu. laporannya. Iya, tahu. Makanya tapi gini, tapi keuntungannya juga mereka tahunya gini, kalau saya nggak punya duit, mereka tahu memang dia belum bayar, dia belum bayar, dia belum bayar. Mereka juga tahu. Seperti itu. Di sisi lain itu open Manajemen. management itu ternyata emosionalnya lebih dekat ya. Ya. Mereka belum digaji pun ngerasa, Ya. aduh, nggak apa-apa emang keadaannya seperti Iya, itu. Tanpa betul. kita harus ngomong pun Betul. Betul. Tapi kalau prinsip saya gini. Ini kan kalau di kebijakan di perusahaan saya kan gini, ada target. Ada target misalkan oke lah, kamu gaji sekian nih. Tapi kalau dapat sekian kamu dapat bonus nih gitu kan. Ada bonusnya. Jadi tapi kalau masalah gaji insya Allah tak bayar dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Tapi kalau masalah bonus, kalau memang ada duit langsung tak bayarkan juga. Tapi kalau enggak ya nanti di atas tanggal 5 gitu. Itu bonus. Tapi kalau gaji harus. Wajiban itu. Wajiban. Itu kalau ini. Nggak ada uang di kas perusahaan, uang pribadi pun jalan. Betul. Itu ya karena saya pernah di posisi mereka. Tanggal 1 nih gayaran, oh nggak ada duit, panggul bayaran itu kan susah. Ada anak-anak harus iuran sekolah, arisan istrinya kan, aduh itu dosa saya. Iya itu sudah pasti. Iya. Tanggal 1 sampai tanggal 5 betul. Ya? Makanya kalau saya emang kalau bonus mengikuti. Ada duit tak bayar. Tapi kalau nggak ada duit, gaji pasti tak bayar. Jadi gaji wajib. Tanggal 1 sampai tanggal 5. Ya. Bulan depan ya. Iya. Depan, tapi kalau bonus itu melihat situasi. Lihat situasi. Kondisi ya. Iya. Tapi kalau karyawan kebutuhan mendadak nih, gimana itu? Ya, tanya sama admin, ada duit nggak? Kalau nggak ada ya sudah, nggak ada. Kalau itu gampang jawabannya ya. Iya. Kalau di admin ada, silakan. Silakan ada aja. Baca ada ini nggak sih limit dari satu karyawan itu menghutang berapa? Nggak ada. Ada duit berapa, butuh berapa? Kadang-kadang karyawan tinggal gaji 100.000. Ya. Ada. Yang monggo nggak apa-apa. Salah. Oh berarti dari gajian itu mereka ada sisa 100.000 juga ada gitu? Ada, 200.000 ada. Tapi kan begitu tanggal itu kan langsung bon lagi. Dari perjalanan hidupnya bos ini ya, dari pekerja terus sampai ke luar negeri sampai punya duit banyak, waktu itu gaji sampai 17 juta per bulan, itu kan fantastik ya. Nah ini sekarang dari titik itu sampai itu ada perubahan karakter atau dari karakter misalkan finansial, terus karakter kita ke karyawan itu emosional itu gimana? Ya gini, kalau saya sendiri tuh gini, saya tuh memperlakukan karyawan tuh gini, saya ngomong sama anak-anak tuh gini, kalian tuh jadi karyawan, posisi lagi di posisi kerja. Kalau di luar kerja, kalian tuh teman, tentu seperti itu. Jadi misalkan di situasi kerja, saya ngomong apapun, kamu tuh harus nurut. Tapi kalau di luar, setelah bebas kerja nih, di jalan atau di warung atau di apa, kita teman. Saya memperlakukan seperti itu. Jadi apa ya? Jadi saya bisa dikatakan tidak ada gap sama mereka, nggak ada. Contohnya misalkan lagi di sini nih, aku lagi makan, ada karyawan masuk, ikut makan, udah duduk sini aja, nggak usah kesana, sini aja bareng. Aku sering memperlakukan seperti itu, karena saya juga pernah di posisi mereka gitu. Hanya bosnya di meja, bu, makanya di lantai nih kayaknya, aduh, kurang ajar nih. Karyawan kan seperti itu. Tapi ya ada juga yang tetap segan ada. Tapi saya sering-sering memperlakukan seperti itu. Pokoknya kalau kamu tuh di situasi kerja, saya tuh bos kamu. Saya ngomong apapun, kamu harus nurut. Tapi setelah di luar kerja, lagi main atau apapun itu, saya teman kamu. Nah, terus untuk masalah saya sampai di titik seperti ini, jujur ya, sampai sekarang tuh saya kadang-kadang masih kayak nggak percaya loh. Saya tuh dulu pertama masuk ke dunia ini kan, saya rental mobil, gitu, mobil tua, gitu, rental. Sampai sekarang punya sendiri. Kadang-kadang saya bawa truk sendiri nih. Kadang-kadang kalau misalkan ada karyawan libur, cuti, misalkan lagi ada pentingan, terus saya juga di rumah lagi santai, itu saya nggak pabrik. Mau terjun? Mau nggak bawa mobil gini.
ini mobilku ya. Ini mobilku ya. Aku punya truk ya. Anak-anak masih nggak percaya. Benar itu. Aku tuh dari dulu nggak pernah membayangkan pokoknya ini saya harus punya truk ini enggak. Ngalir aja. Ini trukku ya. Ini punyaku ya gitu loh. Masih nggak percaya loh. Sampai sekarang ada sama seperti itu. Saya punya truk. Ini truk saya ya gitu. Kan Masa saya lebih punya dari truk? satu gitu ya. Iya, makanya karena dulu tuh saya nggak pernah bermimpi, saya nggak pernah pokoknya saya nanti punya mobil truk ini, saya nggak jalan aja gitu. Sampai sekarang tuh saya masih kadang nggak percaya loh. Saya punya. Berarti kebanyakan orang yang punya cita-cita tinggi itu kayak jenengan itu kan nggak pernah punya cita-citanya truk itu nggak belum terbayang sama sekali. enggak, sama sekali nggak terbayang. Bener nggak terbayang, nggak terbayang, Ya, ya, ya. nggak terbayang. Jalannya aja. Bener mas, saya tuh masih saya punya truk ya. Bisa ya itu. Luar biasa berarti Ya. dari titik yang tidak pernah disangka-sangka seperti ini perubahannya berarti pas jenengan mulai memperbaiki sholat ya itu merasakan bahwa kenikmatan hidup itu di situ ya. Jadi gini, apa ya? Saya sih bukannya lagi soal alim atau enggak. Ya. Tapi perbedaan antara sebelum ya menjalankan ya itu sholat sama itu jauh berbeda jauh. ya. Sangat jauh. Sangat jauh. Dulu dapat miliaran itu rasanya masih kurang terus gitu. Kalau sekarang Ya masih kurang. masih kurang. Masih kurang. Tetap masih kurang. Tapi lebih tenang gitu kan. Yang jelas lebih santai lah. Lebih santai ya. Dengan katanya setiap bulan itu menyisihkan 3.500.000 tiap Jumat malah ya. Jumat. Ya tiap Jumat itu menyedekahkan 3.500.000 untuk masjid, untuk lingkungan, untuk orang tua itu. Itu benar ya? Iya, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Tapi tiap Jumat itu ya? Ya, itu misalkan namanya bisnis kan, Mas. Bisnis ini naik turun lah ya. Betul. Ya. Kadang-kadang orang yang punya aset miliar kayak jenengan kan ada titik yang tidak punya duit sama sekali itu ada kan. Iya, ada pasti. Nah, itu kalau pas hari Jumat jenengan itu pas nggak ada uang cash, rekening juga udah dibayarin ke distributor semua itu gimana itu? Kalau saya gini, itu sebenarnya sih proses ya. Itu proses itu saya awali dari tahun 2017 itu. Oh 2017 setelah memperbaiki sholat, terus sedekah gitu ya. Tapi kan itu nominalnya nggak segitu. Oh berjenjang. Iya dulu gini. Pokoknya saya setiap hari Jumat saya harus 50.000 nih. Awalnya? Ya harus 50.000. Pokoknya istiqomah itu ya 50.000. Iya, pokoknya nggak punya duit. Istilahnya saya nggak punya rokok, saya punya duit 50.000, tetap masukin. Mendingan nggak ngerokok. Ya, yang ngerokok kan bisa utang. Nggak bisa ngutang. Ya, sedekah nggak bisa ngutang ya. Harus itu ya. Program seperti itu, benar. Dari 50.000. Pokoknya setiap Jumat harus 50.000. 2017. Ya, udah mulai itu. Ya. Berjalan, naiklah 100. Harus 100.000. Istilahnya saya punya duit 90.000, udah saya utang siapa kek? Genetin. Karena saya yakin itu pasti akan dikembalikan. Itu prinsip saya. Nggak bakalan hilang itu. Tapi keyakinan itu yang kadang-kadang susah memang. Gitu. Ya. Kita tuh sering nggak punya duit, ya udah. Misalkan saya lagi pas hari Jumat, kok kita nggak doang, udah saya telepon ke petani, bro, tolonglah transfer duit, aku bol dulu, masuk. Sampai segitu saya. Toh itu kan duit saya juga, cuman masih di sana, kan gitu, cuman nggak dipegang. Berat sih memang, pertamanya berat, tapi sekarang udah enak. Maksudnya apa ya? Maksudnya saya punya keyakinan yang sangat yakin, udahlah, nggak bakalan jadi susah kok, nggak bakalan jadi melarat kok, nggak bakalan jadi kere kok kita gara-gara sudah, nggak bakalan, nggak ada rumusnya itu. Itu prinsip. Itu punya Jumat ke mertua, ke mama saya, ke masjid, ke takmir, terus ada Jumat berkah, itu udah dari Jumat pagi itu. Total 3,5. Ya 3 jutaan lah. 3 jutaan. Itu wajib itu harus keluar. Wajib harus keluar. Setiap Jumat itu. Harus pokoknya harus keluar. Jadi mungkin ya kan bukan katanya sih, sedekah itu kan menolak bala. Amin. Iya kan? Jadi mas saya pikir iya ya. Saya nggak pernah sakit, gitu. Anak-anak saya nggak pernah sakit, gitu. Real. Nyata itu ya. Iya kan? Ya anak-anak paling sakit pilek. Wajar lah gitu kan. Iya. Betul gitu.
betul itu menolak. Nyaman di hati, Iya, tenang. tenang, bener itu. Bener. Karena orang yang saya pernah ngalamin sendiri itu, saya per hari itu bisa 1 M. Itu minimal itu. Penjualan setiap hari itu, good itu 1 M. Itu saya nggak pernah ngerasain kaya. Kekurangan terus. Penjualan, dikejar-kejar giro, segala macam, itu nggak ada sama sekali. Tapi ternyata setiap doa itu dikabulkan. Saya punya doa waktu itu, ya Allah, saya kepengen itu punya usaha, bukannya usaha, saya kepengen itu di tahun 40 tahun saya, itu nggak usah mikirin giro, hidup tenang, pakai mobil tinggal pakai, ternyata terwujud, tapi kondisi yang berbeda. Tidak sesuai yang diinginkan kondisinya. Iya, kondisinya saya memang pakai mobil tinggal pakai mobil, inventaris dari perusahaan yang saya kerja sekarang, nggak mikirin giro, udah nggak mikirin giro sama sekali. Perintah karyawan saya punya, tapi ternyata kondisinya nggak seperti yang saya bayangkan. Dulu kan saya bayangnya saya udah nggak mikirin giro segala macam, pokoknya saya admin ada sebenarnya, admin ada, giro juga Pak, ini tetap admin itu berjalan, tapi keuangan kan namanya itu ya, namanya usaha itu naik turun. Giro udah jatuh tempo, itu saya pikir sampai tidur nggak nyenyak. Jam 12 malam itu saya masih transfer, nunggu jam karena limit habis loh. Berarti kan gini, itu istilahnya, itu pas dengan status saya hari ini. Apa yang Allah tetapkan untukmu itu lebih baik dari yang kau inginkan. Nah, itu. Pas ini. Apa yang Allah tetapkan untukmu itu lebih baik dari apa yang kau inginkan. Ya mungkin lebih baik seperti itu. Walaupun kamu inginnya nggak karyawan sendiri, mobil sendiri kan. Tapi dari situlah saya belajar bahwa nikmat itu ternyata nggak mesti banyak uang. Ya, bersyukurlah. Bersyukur. Dulu saya kayak ngerasa gimana ya, punya anak juga status. Karena jalan-jalan nunggu door prize dari perusahaan. Ntar juga dapat nih luar negeri, ntar dapat dari ini. Tapi sampainya mau berjalan, oh cuman 2 orang doang, anak gak dibawa. Nah itu kadang-kadang giro itu bikin orang itu pelit lah ya. Nah, yang saya sampaikan di sini, saya kepengen nih buat orang-orang yang menonton podcast ini jadi ada masukan buat bisnis mereka untuk lebih baik itu. Bisnis itu harus punya 3 rekening ya. Rekening pertama itu untuk operasional. Rekening kedua itu untuk keuntungan. Nah, rekening ketiga itu untuk sedekah. Biar kita nggak pelit, biar kita dijauhkan bala. Nah, dari ketiga ini, yang rekening kedua ini, kalau bisa jangan pakai internet banking, jangan pakai ATM. Karena keuntungan ini biarkan, kita nggak pernah tahu isinya berapa. Kalau tahu, manusiawi, gatal. Saya udah ngomong sama admin. Gini, aku ngomong gini. Pokoknya setiap bulan saya gaji minta 20 juta. Iya. Kan bilang gitu, pokoknya 20 juta. Monggo sisanya untuk cicilan bank, untuk leasing dan sebagainya, sebenarnya dialihkan. Cuman prakteknya enggak. Karena ya itu, karena kadang-kadang kebutuhan mendadak. Iya, gitu maksudnya gini. Apa ya? Aku tuh nggak bisa saklek nih ya. Misalkan contoh nih ngerokok nih ya. 1 hari sebungkus nih, nggak bisa. Kadang-kadang 2 bungkus, kadang-kadang setengah bungkus, gitu. Nggak bisa. Harus lurus itu nggak bisa, bener. Dari contoh kecil ini aja gitu ya. Terus misalkan gini, ketemu nih, makan di warung, set, ada temen, set, makan, kan kadang-kadang tak bayarin sekalian, itu kan di luar konteks. Iya. Di luar schedule nih, ya kan? Terus ada dari yayasan mana, ini Pak, ya kan? Yaudah, itu kan di luar konteks juga. Iya. Itu yang bikin kadang-kadang saya. Nah, ngambilnya itu dari rekening ketiga harusnya. Ya, makanya itu dia. Ya, kalau memang bisa seperti itu, iya. Cuman saya masih tak campur-campur. Masih dicampur. Ya. Belum ini. Belum tertata. Karena ya duit itu susah sih. Sebenarnya udah ada rekening ketiga itu gini. Jadi kita mengeluarkan yang pertama kita kan 2,5% lah dari hasil usaha kita itu di situ tempatnya. Jadi kalau kita udah 2,5% dengan
kontrol seperti rekening ketiga ini, kita nggak akan pelit untuk sedekah. Tapi kalau di saya Ya, itu kalau 2,5% itu pasti, tapi cuma kita bayarnya tahunan. tahunan. Ya, jadi misalkan ini uang diambil sama saya, diambil tok, tidak ada itu bukan BOP. Bukan BOP. Bukan BOP. BOP-nya cicilan bank itu bukan BOP. Ya. BOP-nya itu sekitar angka 80 juta lah. Ya. Bilang 80 juta. Itu di situ. Nah, kemarin kan itu ya, pembangunan masjid di sini kan membutuhkan biaya banyak ya, sampai 3,5 M ya. 3,5. Itu berarti dengan walaupun nggak jumatan di sini masuk ke sana ya. Tapi kalau sekarang udah selesai, berarti dengan bebas masukin kemana gitu ya? Iya, kalau saya kan tetap jumatan di sini kan untuk biaya operasional masjid. Iya. Amin. Iya. Oh, tetap berarti. Iya. Operasional tasbih kan itu gede juga ya? Gede juga lumayan. Ada hampir sekitar 4 juta, 6 juta lah. 1 tahun. 1 bulan. 4 juta. Tapi kan ini kalau alhamdulillah listrik sama air kan tak tanggung. Jangan ada yang nanggung. Dulu kakakku, aku udah dulu. Mamaku udah kak ambil aja makanya apa. Yang namanya kadang kalau saya tuh gini, yang namanya bersedekah bersedekah itu kadang kalau mau paksa gitu kok. Kalau terpaksa Ya, dipaksakan. dipaksakan di awal ya. Iya, harus dipaksakan. Kalau nunggu kaya nggak bakalan kaya itu. Jangan menunggu kita bersedekah itu nunggu kaya itu nggak bakalan kaya itu. Ya namanya kaya itu kan tergantung diri sendiri. Kalau kita merasa cukup tidak kaya. Kita punya uang 5 miliar nih. Kita punya 10 miliar, berarti belum kaya dong. Iya kan, punya 10 miliar atau 5 miliar. Punya 10 miliar, Kami 100 miliar, berarti ya? belum kaya. Belum kaya. Belum kaya. Makanya kalau kita mau paksa harus dipaksakan, Nah nanti terbiasa, Kan firmannya juga lo sedekah itu di masa senggang, di masa sulit. Iya, lebih bagus di masa sulit. Masa sulit. Kalau masa senggang wajar. Siapa bisa. Iya. Sulit. Tapi kalau saya sulit nggak sulit tetap sama, karena gini. Karena kalau kadang-kadang gini lah, misalkan, ya ini sekali lagi bukan lagi ria atau apa ya, misalkan ada nih di rumah, aku nggak punya duit, ini Mas ada pembangunan ini nih. Oh ya bisa, tapi saya nggak bisa uang ya. Intinya apa ini? Karena itu saya nggak mikir, saya nggak punya duit loh. Saya telepon sama itu Pak Narta Jaya, kalau di wilayah sini, kalau nggak di Jatilestari kali Tapen. Bro, tolong kirim ke sana ya. Saya nggak punya duit, mau dibayar pakai apa tuh nggak tahu. Tapi ya besok ada aja gitu. Benar itu. Nggak usah takut lah, itu pasti ada jalan. Pasti ada jalan, tenang aja. Saya udah yakin akan hal itu. Saya tuh sering, saya bisa dikatakan udah punya karyawan belasan, mobil banyak. Saya nggak punya sama sekali, sering saya. Sering. Dan saya udah biasa aja, nggak apa-apa. Santai aja. Uang 30.000 doang, nggak apa-apa. Udah pasti ada kok, santai aja. Karena saya udah pernah di titik nol, di titik minus gitu. Jadi pegang duit sekian ya biasa aja. Mau misalkan punya duit banyak nih, ya pakai celana kolor kayak apa biasa aja, punya duit banyak kayak gitu, nggak punya duit dari gitu. Jadi kadang-kadang ada orang gitu kan, dia lagi banyak nih, pensil, pakai jin, mahal, jam tangan, rambut ini, udah nggak punya duit, koloran nih, ketahuan nih kan. Kalau saya enggak, biasa aja, permanen aja, punya duit ya pakai training, nggak punya duit pakai training, enggak. Jadi nih, jangan miss. Jangan gitu. Karena prinsipnya yang mau aku gengsi itu apa? Kalau gua anak jenderal, anak menteri, oke lah gengsi. Apa? Siapa? Manusia itu sama aja, terlalu sama. Saya nggak punya nih, nggak punya nih. Malu lah, masa udah di pos makannya kayak gitu, malu lah. Mobilnya kita, ya penting kan fungsi. Fungsinya sama. Sama aja, kita pakai Pajero sampai Purwokerto, kita pakai Bijang Doyok juga sampai Purwokerto. Mengapa kita pakai Pajero cicilan banyak? Pusing. Yang penting mobil tua kali sampai kan. Yang penting fungsinya ada gitu. Ya kalau keinginan pasti ada keinginan kan. Cuma kan ya jangan dipaksakan. Terima kasih kepada owner CV Satria Sejahtera, Moncos Group atas sedekah ilmunya yang buat kita semuanya biar bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari dari sedekah yang dipaksakan, terus
dari titik minus menuju nol dan melejit sekarang alhamdulillah sudah punya aset yang banyak dan karyawan yang cukup banyak lah. Siap, sama-sama. Saya juga terima kasih atas kunjungannya. Ya kita bertukar ilmu, tukar pengalaman, Masalah. tukar ilmu, tukar apa ya, pikiran atau apapun itulah. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Terutama buat saya. Ya bisa diambil yang baik-baiknya, yang sudah ada jangan ditiru. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Insya Allah. Seperti itu. Terima kasih. Sukses terus. Selamat. Sukses lah.